103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di acara talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita, Mbak Ika Susanti, owner usaha Homestay Santika Solo Boyolali dan manajer modal kita KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi Mbak Ika. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Pagi, apa kabar Mbak Ika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak lagi di mana Mbak? Kayaknya lagi di homestay deh. Iya, ini di homestay Mbak. Lagi di homestay. Oke deh Mbak Ika, kita Iya. langsung aja ke pertanyaannya. Karena kan tema kita pagi ini usaha homestay ya di daerah Solo Boyolali yang turut mendukung pariwisata sekitar. Mbak, aku mau tahu dong apa sih bedanya homestay sama hotel atau penginapan lain? Silakan Mbak Ika. Hmm, Homestay di sini berbeda dengan penginapan yang lain ya Mbak. Mm-mm. Nah, karena ini berada di dalam rumah warga sehingga pengunjung atau penyewa bisa berinteraksi langsung dengan pemilik homestay yang di situ. Oh, bedanya memang penginapannya bergabung dengan rumah warga begitu ya Mbak ya? Betul sekali. Oke. Mbak udah sejak kapan punya usaha homestay Santika? Sudah dari tahun 2018. Dulu kan awalnya ada bantuan dari Yayasan dan Mandiri Mbak di tahun Mm-mm. 2018. Nah itu kan 2 kamar. Nah Iya. setelah 3 tahun kita kembangkan menjadi 8 kamar untuk saat ini. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya memang waktu itu dari Yayasan dan Mandiri ya Mbak ya? Itu sekitar tahun berapa Mbak? Itu dari yang tahap pertama itu tahun 2016, yang tahap kedua itu tahun 2018. Hmm, berarti Mbak Ika itu rumahnya, waktu itu berarti rumahnya ya Mbak ya awalnya? Rumah Iya, sendiri. iya, Terus rumah sendiri. direnov, dijadikan homestay. Iya betul sekali. Oke. Nggak cuma di Mbak, Mm-mm. tapi satu kampung sudah dibikin homestay semua. Satu kampung ya Mbak ya? Satu kampung. Totalnya ada berapa itu Mbak di sana homestay-nya? Di Solo? Di sini ada 23 homestay dan untuk saat ini udah ada hampir 60 sampai 70 kamar. Oke, dari 23 homestay itu ada 60 sampai 70 kamar. Kalau di Iya. Santika Homestay sendiri, eh, persisnya di mana sih Mbak alamatnya? Nah, silakan Mbak. Nah, alamatnya ada di Kampung Homestay dan Mandiri, Dukuh Jarakan, RT 3, RT 4 RW 7, Sambiran Surabaya Lari. Oke, itu berarti kalau kita masuk dari gapuranya itu di sebelah kanan nggak sih Mbak? Kalau aku nggak salah. Iya, dari Gapura itu naik sedikit, belok Heeh. kanan udah sampai ke Santika. Nah, soalnya kemarin aku pernah lihat tuh Santika Homestay gitu. Oke, Ya, kalau Santika Homestay fasilitasnya apa aja, Mbak? kalau di sini fasilitasnya ada air hangat, terus Mm-mm. wifi, terus teh sama kopi disediakan dispenser. Oke, itu untuk fasilitasnya ya. Kalau di Santika Homestay sendiri ada berapa kamar, Mbak? Untuk saat ini ada 8. 8 kamar ya, Mbak ya. Banyak juga, Mbak. Itu kalau tarif per malamnya per kamar harganya variatif atau dari kisaran berapa sampai berapa, Mbak? Kalau di sini harganya 200 sampai 250 200 untuk per sampai kamar. 200 per kamarnya. Kalau yang 200 seperti apa? Yang 250 seperti apa? Bedanya di mana, Mbak? Kalau yang 200 itu eh, cuma untuk dewasa sama satu anak. Nah, untuk Mm-mm. yang 200 itu bisa untuk dua dewasa, 2 anak, atau 3 dewasa. Oh, berarti sebenarnya harganya itu dibedakan karena kuantitas yang bisa menginap beda. Kalau fasilitasnya sama berarti ya, Mbak ya? Itu sama. Oke, sama, sama, sama. Oke, Mbak Ika, kalau misalkan mau nginep, kira-kira syarat administrasinya apa aja sih?
Nah, kalau di sini wajib itu ya Mbak Pak Fitri atau keluarga dan Mm-mm. wajib membawa kartu identitas seperti KTP. Itu sih. Berarti kalau misalkan Pak Sutri didukung sama administrasi terkait ya Mbak ya bisa jadi kartu keluarga seperti itu. Cukup KTP saja kalau di Oh, sini. KTP saja. Mbak Ika kalau misalkan jam operasionalnya seperti apa waktu check-in atau juga check-out-nya? Kalau waktu check-in-nya di sini dari jam 2 siang Mm-mm. sampai jam malam. Kalau check-out-nya jam 12 siang. Gitu, ya. Oke, itu untuk jam check-in sama check-out semua homestay sama Mbak di Selo. Kalau di sini sama sih Mbak. Yang kampung homestay sini sama semua. Oke, semuanya sama. Kira itu kan ada banyak homestay tuh tadi kata Mbak Ika. Kalau untuk kisaran harganya sama juga. Kalau untuk yang satu kampung ini harganya mulai dari 150 sampai 250. Berarti kisarannya sama, pukul rata ya Mbak ya. Ya, jadi untuk yang 150 itu kan kamar mandinya sharing gitu. Jadi dua kamar Hmm, mandinya satu. iya. Untuk yang 200 ke atas satu kamar mandi gitu. Oh, berarti yang 150 itu sharing kamar mandi, tapi kalau yang 200 ke atas itu masing-masing satu. Iya betul. Oke. Mbak pernah nggak nerima kunjungan atau wisatawan dari mancanegara? Atau dari daerah mana yang paling jauh kalau di Santika Homestay? Dulu pernah ada ya turis-turis asing dari Amerika, Australia. Terus yang paling sering itu dari Malaysia, Mbak. Jadi dari Hmm, Malaysia itu sebelum naik Gunung Merbabu, mm-mm. mereka transit dulu di sini baru ke Merbabu seperti itu. Oke, karena memang spotnya bagus ya Mbak ya, maksudnya strategis spotnya ini. Iya, Oke, oke. iya Kalau langsung misalkan dari mm-mm, jarak dari homestay ke lokasi wisata berapa jauh Mbak? ini sangat dekat Mbak, bisa dijangkau dengan jalan kaki, misalkan mau ke Taman Safari Garden, mau ke Simpang BB, pusat kuliner Solo itu, sama ke Mm-mm. kafe-kafe, itu dekat, bisa dijangkau dengan jalan kaki. Oke, karena ibaratnya mereka memang satu kampung begitu ya Mbak ya. Iya, Mm. Kalau untuk di Santika sendiri, Santika Homestay, jumlah rata-rata pengunjungnya itu per bulannya berapa Mbak? kalau per bulan itu kalau lagi musim liburan itu bisa ngambil 100 sampai 150. Mm-mm. Itu Itu, kalau musim liburan. Biasanya iya. pas-pas kapan aja sih Mbak yang paling rame itu momennya pas apa gitu? Itu pas ya di bulan-bulan ini, bulan September sampai Desember itu kami. Berarti kalau bulan Juli Desember itu jatuhnya libur semester ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi memang. Nah biasanya kalau momen-momen seperti itu kan rame tuh Mbak. Biasanya apa sih yang menjadi kendala bagi homestay-homestay untuk apa ya? Untuk mengakomodir banyaknya pengunjung. Nah, mungkin kendalanya ya, ya mungkin ada yang fasilitasnya masih kurang, terus ada Hmm, yang susah dicari, misalkan mau booking reservasi via WA masih kesulitan seperti itu. oke oke oke. Mbak apa sih yang menarik di Selo di daerah sana Yang di sekitaran homestay kedua Santika? karena suasana yang sejuk, terus Mm-mm. lingkungannya yang sama pemandangannya yang langsung dari Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Mm-mm. Tapi aku juga udah pernah ke sana sih Mbak sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Terus nginep di Iya. homestay Damandiri juga dan itu memang eh, dingin banget sih Mbak. Kalau misalkan water heater itu tuh setiap homestay wajib ada Mbak. Iya, siap untuk ada water heaternya juga. Mm-mm. Jadi gitu deh Femannya karena memang di sana dingin banget. Nah kalau misalkan keamanannya sudah seperti apa Mbak? Apakah sudah terjamin untuk pengunjung homestay? Khususnya Kalau homestay keamanan Santika. itu, oh ya, sangat terjamin Mbak dari ini sendiri sama dari kampung kan.
satu kampung homestay semua. Terus Mm-mm. ada paguyuban, kita saling bersinergi untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi pengunjung. Oke, oke. Mbak Ika, kalau sistem untuk kayak pembagian pengunjungnya itu seperti apa sih? Apakah waktu kita sampai di lokasi wisata, kita bisa milih nih mau nginep di homestay ini, atau sebenarnya ada rules-nya gitu? Kita diarahkan ke homestay yang mana? Itu seperti apa? Kalau itu tamunya bisa milih sendiri sih, Mbak. Misalkan mau ke Santika atau mau ke Indah Lestari atau ke yang lain itu nanti bisa pilih, misalkan mau ke kosong bisa langsung masuk, gitu. Jadi nggak Jadi ada dari operasi maupun dari paguyuban itu ya. oh, berarti nggak ada aturan tertentu ya Mbak ya harus di homestay mana. Kita sebagai wisatawan bisa memilih di mana gitu ya Mbak ya. Iya. Mm. Kalau itu kan homestay Damandiri berarti yang di sekitaran sana masih banyak homestay juga nggak Mbak? Gimana dengan persaingan homestay-homestay yang ada di sana? Karena kan Solo ini merupakan daerah wisata gitu ya Mbak ya. Nah, di sini sudah mulai banyak pihak dari para investor itu, Mbak, yang di kampung sebelah itu satu kampung sudah diisi investor semua, dari penginapan sampai kafe itu kan investor. Nah, untuk itu kita tetap harus selalu berinovasi, selalu memberikan pelayanan yang terbaik agar tidak tertinggal dengan investor-investor itu. Berarti sebenarnya sudah banyak ya Mbak ya homestay-homestay di sana. Ya, banyak di sini. Satu desa sampean hampir sudah banyak sih, Mbak. Misalnya ada 3 kampung jadi. Iya kampung. Itu tuh jatuhnya kalau kita dari Gapura itu ya Mbak ya kan Gapura Kampung Homestay dan Mandiri itu kan naik ke atas tuh ya kan. Kalau naik ke atas itu semuanya ada mandiri atau sebenarnya ada homestay-homestay lain? Kalau yang dari Gapura naik itu semua udah mandiri sebenarnya. Oh, semuanya udah mandiri ya Mbak ya. Tapi memang itu menurut aku Jadi itu daerah yang paling apa ya, yang paling strategis sih kalau misalkan kita mau ke tempat wisata. Soalnya semuanya udah karena lengkap. letaknya keluar sih, Mbak. Jadi Mm. mau kemana-mana deket, mau misalkan kulineran juga deket, seperti itu. Oke, karena memang strategis itu ya Mbak Ika ya. Iya. Oke, Mbak Ika, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Mbak Ika, kalau harga homestay itu kan sebenarnya sudah terjangkau, sangat affordable. Kira-kira kalau UMKM di sana ada banyak juga nggak, Mbak? Kalau UMKM di sini banyak sih Mbak, dari UMKM itu terdiri dari kelompok wanita tani, Mm-mm. yaitu dari UMKM yang dari pengolahan hasil pertanian seperti membuat keripik sayuran, seperti keripik wortel, seperti itu. Ada juga yang mengolah susu, dijadikan permen susu, dodol susu, seperti itu. Itu untuk lokasi dari UMKM-nya, dari homestay deket, Mbak. Kalau UMKM-nya dari homestay dekat, mungkin 10 menit naik motor. Oke. Jadi UMKM-nya juga beragam. Tapi waktu itu juga pengalaman aku waktu nginep di salah satu homestay dan mandiri, ada susu perah juga ya Mbak ya, beberapa homestay. Iya, di beberapa homestay masih itu melihara sapi dan susunya biasanya dijual ke pengunjung-pengunjung seperti itu. Jadi gitu deh Femania bisa sekalian diminum susu sapi segar. Mbak kalau misalkan Iya. UMKM yang di sana semuanya apakah anggota Koperasi Binaan KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera juga? Untuk yang di wilayah Sambiran hampir semua itu binaan dari Koperasi dan Mandiri, Mbak. Dulu malah sempat ada pelatihan dari yayasan juga, Mm-mm. pengemasan sayur, terus pengemasan eh, hasil itu pengolahan sayuran seperti itu. Oke oke. Ini kita agak ke bahasa UMKM dulu ya, Mbak Santi ya. Itu kalau misalkan Iya, itu kan ada kelompok tani wanita tadi ya Mbak ya? Kelompok iya tani, kelompok wanita tani. kelompok wanita tani. Nah, kira-kira untuk hasil pertaniannya itu dijual kemana aja, Mbak Ika? Kalau untuk hasil pertaniannya di sini dijual ke pasar Cipogo itu, Mbak. Itu Hmm.
ada yang diambil oleh tengkulak-tengkulak itu, terus ada juga yang di-store ke hotel-hotel di Solo seperti itu. Oke. Nah, kalau support dari Yayasan Dan Mandiri nih Mbak untuk homestay itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Kalau dari yayasan sangat support sekali ya Mbak, dari segi Mm-mm. bantuannya aja sudah banyak sekali, satu kampung semua dibantu, terus ada pelatihannya juga, terus ada binaannya, terus ada pelatihannya juga seperti itu. Jadi sangat banyak sekali dari yayasan. Berarti kalau yayasan juga termasuk permodalan di awal ya Mbak ya untuk merenov rumah menjadi Betul, homestay itu juga dari betul sekali. yayasan. Juga pelatihan. Iya. Pelatihannya seperti apa sih Mbak yang diberikan oleh yayasan untuk homestay? Dulu pelatihan bahasa asing, terus pelatihan untuk membuat makanan, dulu Hmm. buat nasi goreng, seperti itu, Mbak. Oh, pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Iya, Mbak ya. Nah, kalau kita iya. ngomongin soal omset nih, Mbak. Omset rata-rata masyarakat sekitar yang punya homestay itu per bulannya di kisaran angka berapa, Mbak Ika? Mungkin dari 5 sampai 10 juta, Mbak, 5 untuk sampai 10 omset juta. per bulannya. Itu berarti setiap homestay rata di kisaran itu ya, Mbak ya. Iya, betul. Mm. Kalau dari pemerintah daerah setempat ada dikenakan pajak nggak sih Mbak untuk homestay ini? Hitungannya itu kan mereka rumah sendiri gitu Mbak. Iya. Atau bagaimana? Nah, untuk pajak itu kita kan ada koperasi nih, Mbak. Untuk Mm-mm. pajak, perizinan, dan lain-lain itu semua di-cover oleh koperasi. Seperti Mm-mm. itu. Itu gimana konsepnya dengan koperasi? Kalau itu kan di sini kan setiap homestay kan misalkan ada tamu, kita store Mm-mm. ke homestay sebesar 10%. Jadi dari setoran itu kita pergunakan untuk bukan modal buat pajak seperti itu. Oh, berarti jadi setiap kamar yang istilahnya sudah di-booking oleh pengunjung, 10%-nya disetorkan ke koperasi, seperti itu Mbak. Iya, betul. Oke, 10% ya. Berarti kalau misalkan Iya, per kamarnya 250.000, berarti 25.000 untuk koperasi. Begitu. iya, betul. Baik. Nah, Mbak Ika kalau di Santika Homestay sendiri, apakah Mbak Ika mengelola sendiri atau Mbak Ika punya karyawan? Kalau di Santika masih dikelola sendiri sih, Mbak, sama keluarga, sama Bapak Ibu yang dulunya petani kan. Mm-mm. Karena sekarang pertanian nggak begitu menjanjikan, jadi kita fokus ke homestay saja seperti itu. Oke, berarti yang mengelola Bapak Ibu Jadi dan untuk keluarga. sementara masih dikelola sendiri. Oke. Gitu. Berarti kan keluarga dari Mbak Ika ini salah satu keluarga yang kayak beralih dari sektor pertanian ke sektor wisata. Kira-kira apa sih manfaat konkret yang Mbak Ika rasakan juga keluarga mungkin masyarakat sekitar dengan adanya homestay di Selo Samiran Boyolali ini, Mbak? Iya, karena dulu mayoritas di sini petani dan Mhm. untuk hasil pertaniannya kan tidak pasti begitu. Nah, karena adanya homestay ini jadi terbantu dari sektor perekonomian, jadi ada pemasukan tambahan seperti itu, Mbak. Berarti jadi Jadi kayak sangat membantu sekali. mm. Oke, baiklah. Misalnya nih kalau aku main lagi ke Selo Boyolali atau DF Mania berkunjung ke daerah Selo Boyolali atau kemanapun itu ke daerah wisata yang memungkinkan kita untuk menginap di homestay. Seperti apa sih tips memilih homestay yang tepat menurut Mbak Ika? Oh ya, tip memilih homestay yang tepat, usahakan review dulu apa cek dulu homestaynya yang Mm-mm. mau di booking, misalkan dari sosmed, misalkan dari Instagram, Mm-mm. dari ulasan Google, dari Facebook, agar tidak kecewa saat datang gitu, agar sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan budget juga ya Mbak ya, biar nanti nggak Iya, kaget. betul. Nggak kaget tuh ternyata segini nih nginep per malamnya. Kalau untuk Santika Homestay ada sosial media tersendiri nggak Mbak? Atau misalkan tergabung sama sosial media homestay lain yang ada di Selo? Oh ya, kalau di Santika Homestay ada sendiri, terus yang
ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook juga untuk yang di Santika. Oke, itu apa namanya, Mbak? Untuk yang Instagramnya Homestay Santika Selo, Mm-mm. kalau yang TikToknya sama Homestay Santika Selo juga. Oke, jadi DV-Mania yang penasaran pengen lihat seperti apa sih Santika Homestay, bisa langsung pindah ke Instagramnya ya, Mbak ya. Dilihat di situ banyak Iya, reviewnya juga. betul. Oke, jadi seperti itu DV-Mania. Kalau pengalaman Nurul sih dulu waktu ke Solo itu memang dingin banget ya, Mbak ya. Jadi Iya, betul. bawaannya tuh pengen makan terus. Nah, untuk harga-harga makanan di daerah situ tuh menurut Mbak Ika gimana? Apakah masih terjangkau Kalau atau di sini harganya ya masih terjangkau sih, Mbak. Nggak terlalu mahal, masih sesuai, masih masuk di kantong lah. Mm, mm, mm. Terus juga enaknya tuh ya DV Mania di daerah Solo ini masyarakatnya masih kental sama budaya Jawa. Jadi kita kayak ikut ngerasain gitu loh. Gimana sih budaya masyarakat setempat gitu. Bener nggak Mbak Ika? Iya, iya betul. Mm, mm, mm. Mbak Ika apa sih harapan ke depannya untuk pihak Yayasan Dan Mandiri yang secara tidak langsung ini kan merupakan mitra Harapan usaha. kedepannya mungkin dari yayasan bisa memberikan pelatihan atau bisa memberikan eh, jembatan untuk promosi dari homestay-homestay di sini, misalkan pelatihan untuk sosial media. Di sini kan Mm. rata-rata yang udah usia lanjut yang memiliki Iya, homestay iya seperti itu. benar-benar. Jadi kan untuk promosi kan masih kurang seperti itu. Jadi kita harap untuk dibantu promosinya, terus mungkin ada pelatihan atau ada studi banding seperti itu. Kalau sekarang yang promosi homestay itu masih dari koperasi, Mbak, semuanya rata-rata. Kalau dari koperasi masih, terus dari Mm-mm. masing-masing homestay mereka yang pengelolanya masih ada anak mudanya, mereka juga Hmm. bikin promosi sendiri, misalkan bikin IG, bikin Facebook, TikTok seperti itu. Soalnya yang aku lihat juga di Instagram itu kan di @kampung homestay dan mandiri Solo ada tuh ya Mbak ya. Berarti itu untuk gabungan. Iya, iya itu yang mengelola dari koperasi itu, Mbak. Hmm. Dan nanti juga ada mungkin yang per homestay punya akun sendiri begitu ya Mbak ya. Ada, iya. Nah, oke, oke deh Mbak Ika, sebelum kita mengakhiri talk show kita pagi ini, kita juga mau minta tips kunci usaha sukses dalam usaha homestay untuk masyarakat luas, khususnya pendengar kita DFM Mania. Silakan Mbak Ika. Tips usaha suksesnya fokus pada peluang usaha, terus lakukanlah hal yang kamu sukai dan teruslah belajar dan berinovasi sesuai dengan perkembangan pariwisata di sekitar Anda. Baik, terima kasih Mbak Ika. Untuk Mbak Ya, Ika sama-sama. Susanti, owner usaha Homestay Ya, Santika Selo Boyolali, yang juga manajer modal kita KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran Selo Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih banyak Mbak sekali lagi untuk waktunya sudah berkenan sharing bareng Nurul dan juga DFM Mania di rumah. ya, sama-sama. Untuk DFM Mania juga yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Buat Mbak Ika, salam buat warga di sana ya Mbak ya. Sukses terus usaha Ya, ya, homestay-nya. ditunggu kedatangannya di Homestay Santika, Mbak. Amin, insya Allah ya Mbak ya. Oke deh, Ya. DFM-nya segitu aja. Akhirnya Nurul yang bertugas juga Mbak Ika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.